Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara melakukan tracing dengan menggunakan pen tool. Pada video kali ini kita akan belajar lagi mengenai pen tool namun dengan cara yang sedikit berbeda. Pada tutorial sebelumnya kita tracing dengan menumpuk-numpuk objek. Bagian objek yang tidak dipakai atau diperlihatkan ditumpuk dengan objek yang ada di atasnya. Bagi yang belum melihat videonya silahkan klik link di atas. Bedanya dengan cara kali ini, kita akan memotong bagian dari objek yang tidak kita pakai agar organisasi objek terlihat lebih rapi dan juga memudahkan kita dalam mengolah shadow atau highlight. Baik, di sini saya sudah memiliki contoh gambar yang akan saya tracing. Kita langsung saja tracing. Pertama-tama kita harus memetakan terlebih dahulu ada berapa objek utama di sini. Di gambar ini ada 3 objek utama, yakni yang pertama bagian badannya yang berwarna orange, kemudian bagian muka yang berwarna coklat muda ini, dan juga bagian tanduk. Kita mulai menggambar dari bagian yang orange. Aktifkan pen tool. Kita mulai bagian dari tengah ini. Kita mulai bagian dari tengah kepala, kemudian tarik garis lalu lengkungkan, kemudian tekan Alt, kemudian tekan Node untuk membuat titik lancip. Lanjutkan lagi, tekan Alt, klik Node, lalu kita buat lengkungan sesuai dengan lekukan pada wajah. Lalu di bagian ini ada detail rambut, kita sesuaikan saja. Jika ingin melancipkan sudut atau node, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, arahkan pada node terakhir, lalu tekan dan tahan Alt, lalu klik node terakhir. Pada garis ini nanti tidak sama persis dengan gambar yang saya contoh, tidak apa-apa, nanti kita bisa rapikan dengan menggunakan shape tool. Objek pertama sudah kita bentuk, kita rapikan dengan menggunakan shape tool. Pada bagian ini kita rapikan, kita tarik ke dalam supaya outline-nya sama dengan yang dicontoh. Aktifkan kembali pen tool, kita mulai menggambar dari luar sini. Lalu arahkan tepat pada outline gambar pertama, kemudian buat lekukan sesuai dengan gambar contoh. Baik, objek kedua sudah selesai. Kita perhatikan di sini ada kelebihan bagian dari gambar kedua. Ini akan kita hilangkan supaya rapi. Caranya kita akan memotong objek kedua. Caranya kita akan mengambil perpotongan dari objek pertama dan objek kedua. Kita copy terlebih dahulu objek pertama, objek yang ada di belakang ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, jika sudah, objek hasil kopian secara otomatis itu akan terseleksi. Lalu tekan dan tahan tombol Shift. Seleksi objek yang baru saja kita gambar. Kemudian pada shaping tool pilih, lalu objek yang baru saja kita gambar yang ada kelebihannya ini kita seleksi, lalu kita hapus. Kemudian akan saya coba hilangkan dulu gambarnya supaya kelihatan hasil dari intersect kita. Nah, ini adalah hasil perpotongan yang telah kita lakukan. Saya undo, kita lanjutkan kembali untuk menggambar tanduk. Mulai gambar dari sini.
tekan dan tahan, tekan tombol Alt, kemudian klik pada node yang baru saja kita buat supaya kita bisa membuat sudut lancip pada tanduk. Kemudian buat untuk sisi tanduk sebelah kanan. Lalu tutup node. Kemudian berikutnya kita akan memotong bagian kelebihan tanduk ini. Kita gunakan objek yang pertama atau objek berwarna orange ini. Kita copy terlebih dahulu lalu kita paste. Jika sudah, secara otomatis objek hasil kopian dari objek berwarna orange ini itu akan berada di layer teratas. Lalu objek tanduk berada di bawahnya. Kita tekan dan tahan tombol shift. Kemudian kita klik tombol tanduk. Karena objek tanduk berada di bawah dari objek yang baru saja kita copy, dalam hal ini objek berwarna orange, kita potong menggunakan back minus front. Seperti ini. Saya hilangkan gambarnya untuk melihat hasilnya. Hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar mata. Rapikan dengan shape tool. Kita buat bagian mata yang ada di dalam. Perhatikan pada bagian ini lancip, padahal di contoh itu rounded atau tumpul. Kita klik node ini lalu klik smooth node. Kemudian ada tanda panah, kita tarik saja untuk mengatur seberapa besar ketumpulannya. Untuk bagian mata warna merah, kita ambil saja dari perpotongan warna putih ini. Jadi kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian letakkan di sini. Jika kurang rounded kita atur lagi. Kita ambil perpotongannya, berarti kita copy dan paste bagian warna putih. Kita ambil intersect. Kita hapus. Lalu kita buat bagian yang dalam. Kita gunakan saja ellipse tool. Lalu kita buat highlight di sini. Kita gunakan lagi pen tool. Kira-kira seperti ini. Kita buat memotong di luar bagian mata warna merah ini. Kalau sudah, kita gunakan intersect, berarti kita copy terlebih dahulu objek mata warna merah, Ctrl C, Ctrl V, kemudian lakukan satu persatu, kita intersect. Bagian mata kanan sudah jadi, kita akan copy lalu kita paste untuk mata sebelah kiri. Seleksi mata yang sebelah kanan, Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu geser. Gunakan mirror horizontally untuk membalik mata. Jadinya seperti ini. Tempatkan pada sisi sebelah kanan. Jika sudah, kita buat mulut, aktifkan kembali pen tool. Tekan escape untuk memotong potong garis. Lanjutkan untuk dagu.
tekan escape. Gambar akan saya coba untuk hapus supaya kita bisa melihat hasil outline-nya. Jadinya seperti ini. Jika kita sudah memiliki outline dasar, langkah selanjutnya kita akan membuat highlight dan juga shadow. Highlight itu seperti ini. Tanda kilapan seperti ini disebut highlight. Kemudian yang shadow adalah bayangan dari objek. Kita buat shadow-nya terlebih dahulu. Kita tinggal ikuti outline yang sudah ada dari gambar contoh. Gunakan kembali pen tool. Kita mulai gambar. Kita tutup shadow dengan cara membuat kelebihan objek dari luar objek pertama seperti ini. Jika sudah, kita gunakan intersect untuk mengambil shadow yang ada di sini. Klik objek pertama, Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu tekan dan tahan tombol Shift. Seleksi shadow yang baru saja kita buat, lalu klik intersect. Hapus shadow. Nah, kita sudah memiliki shadow di sini. Berikutnya di bawah dagu ini ada highlight. Kita tidak perlu melakukan pemotongan apa-apa, cukup membuat outline shadow seperti ini. Selanjutnya kita buat shadow pada tanduk. Kita ambil shadow dengan menggunakan intersect. Ctrl C, kemudian Ctrl V tanduk. Seleksi objek yang baru saja kita buat. Lalu klik intersect. Kemudian hapus. Selanjutnya kita buat highlight. Kita ambil highlight yang baru saja kita buat dengan intersect. Langkah terakhir kita akan melakukan pewarnaan. Saya geser terlebih dahulu gambar contohnya. Lalu kita warnai yang pertama, objek yang paling belakang atau objek pertama kita warnai dengan warna orange. Perhatikan kita tadi melihat di sini ada outline yang kita gambar tertutupi, sehingga yang harus kita lakukan adalah menggeser objek berwarna orange ini di belakang, di posisi layer paling belakang. Caranya klik kanan, order, kemudian to back of layer. Langkah selanjutnya menggambar bagian muka dengan warna pink muda. Di sini kita kalau kurang puas dengan warna di sini, kita akan atur lagi supaya warna mukanya lebih muda. Klik 2 kali fill tool ini, lalu CMYK ganti dengan RGB. Lalu ganti uniform fill-nya dengan color viewers. Kita sesuaikan tone atau kadar warna yang kita inginkan.
kira-kira segini, kita klik OK. Kemudian untuk mata beri warna hitam. Kemudian untuk mata kita mulai warnai dari bagian yang hitam ini. Seleksi juga pada bagian kanan supaya kita tidak menyeleksi. Seleksi juga kita akan warnai secara bersamaan. Seleksi kedua mata atau seleksi mata bagian dalam baik kiri atau kanan secara bersamaan. Kita akan mewarnai secara bersamaan. Beri warna hitam. Kemudian mata berwarna orange tua. Kita beri warna orange, kemudian kita klik fill tool, color viewers, kita buat lebih tua. Kita turunkan warna yang hitam tidak kelihatan karena ternyata warna orange ini, objek berwarna orange itu berada di layer di atas objek mata berwarna hitam. Klik kanan lalu order, kemudian klik back one. Gunakan shortcut, tekan dan tangga. Supaya cepat kita akan gunakan shortcut. Caranya tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian tekan tombol back down sampai objek mata itu kelihatan. Kita akan menggeser objek mata berwarna orange ini satu persatu ke bawah, ke layer bawah. Supaya cepat gunakan shortcut, tekan dan tahan tombol CTRL, kemudian tekan tombol page down sampai dia turun di bawah highlight dari mata dan juga mata yang bagian hitam. Lakukan hal yang sama pada mata sebelah kiri. Lalu bagian putih, kemudian bagian hitam. Lalu untuk tanduk kita beri warna abu-abu. Taruh tanduk pada layer paling bawah. Klik kanan, order, atau dengan menggunakan shortcut bisa to back of layer. Kalau misalkan kita menggunakan shortcut, lalu kita geser objek tanduk ini ke posisi layer paling bawah. Supaya cepat kita gunakan shortcut, tekan dan tahan tombol CTRL, kemudian tombol N. Objek dan warna utama sudah kelihatan. Langkah terakhir adalah kita akan membuat shadow. Caranya seleksi objek-objek yang berperan sebagai shadow. Mulai dari sini, tanduk ini, lalu pada bagian badan ini, kemudian di dagu. Badan ini, kemudian di dagu. Kita beri warna hitam. Lalu klik transparency tool. Kemudian naikkan persentasenya kira-kira
90%. Seperti ini kita sudah memiliki shadow. Atau kalau kurang pekat kita kurangi jadi 85. Segini saja. Lalu terakhir kita mengatur highlight pada bagian tanduk, kemudian mata. Beri warna putih, klik transparansi tool. Buat transparansinya kita coba 80. Seperti ini. Kita perhatikan ada garis hitam, outline hitam pada highlight kita. Kita akan coba hilangkan. Caranya klik kanan pada none pada palet warna. Seperti ini. Kita tebalkan bibir buat 0,3. Untuk warna orange kita bisa buat lebih mudah lagi. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.